Kita membuka dari 1 Timotius 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Ayat ini cukup panjang, tapi saya ingin membawa kita membaca ayat yang ke-6 saja. Kalau sudah mendapatnya, kita akan membacanya bersama-sama. Dari 1 Timotius 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16, tapi kita baca ayat yang ke-6 saja. 2, 3. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ya, yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkan serta melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada bulan ini adalah bagaimana sikap kita kepada Tuhan dalam pelayanan itu yang menentukan. Kalau kita mendasarinya atas pujian, sesuatu hal dilihat oleh orang, saat kita tidak diperhati, tidak dilihat, akhirnya kita katakan, percuma, saya juga capek. Tidak diperhitungkan. Hal inilah yang menentukan kita, sikap kita, giat kita dalam melayani Tuhan. Bagaimana sikap kita kepada Tuhan dalam pelayanan. Bagaimana kita tahu bahwa kita itu adalah pelayan Kristus yang baik? Tadi dalam ayat pembacaan kita, menjadi pekerja Kristus yang mulia ataupun yang baik. Yang pertama, kita baca ayat yang ke-6 bersama. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam segala pokok iman. Ya, saya menggarisbawahi sebenarnya ada kata di sini terdidik dan juga ajaran yang sehat. Kriteria seorang pelayan Kristus yang baik itu, dia harus terdidik dalam pengajaran imannya. Saya harus garis bawahi, ini adalah terdidik dalam soal-soal pokok iman kita. Pokok iman Kristen itu yang menjadi dasar kita. Yesus telah lahir ke dunia, mati, bangkit, naik ke surga. Itulah yang kita beritakan. Harus itu menjadi dasar iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena tidak sedikit orang menyampaikan bukan masalah pokok iman yang disampaikan, tetapi melalui pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Apakah itu salah? Tidak salah. Tetapi pengalaman hidup seseorang bersama dengan Tuhan itu, saya harus kutip, itu adalah subjektif. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pandemi COVID-19 ini, lalu orang katakan saya dilindungi oleh Tuhan, semua keluarga, semua jemaat terpapar virus COVID-19, hanya saya yang tidak, Tuhan itu baik. Dan apakah Tuhan tidak baik kepada orang-orang yang terpapar? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini masalah subjektif. Bahwa yang kita pahami dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan membentuk kita dengan begitu indah untuk suatu rencana yang besar di hadapan kita. Mari saya garis bawahi kalimat saya adalah, Tuhan sedang membentuk kita dalam semua proses perjalanan hidup kita untuk mencapai suatu harapan yang besar yang Tuhan sudah persiapkan kepada kita untuk menjadi alat berkat dalam tangannya. Pengalaman penting tetapi subjektif, itu adalah pengalaman saya, boleh saudara ikuti dan boleh tidak, dan itu adalah pengalaman saudara-saudara yang lain, itu boleh atau tidak. Saya akan pengalaman kami untuk menantikan keturunan, Pak Tumpal sudah dapat 2, luar biasa. Kalau Tuhan kasih 2, 3, saya juga puji Tuhan. Kami menikah dalam usia yang tidak
tidak mudah. Ibu mau dikasih lurus rambutnya supaya jadi muda, bilang puji Tuhan enak dipandang. Ya, saudara, waktu perjalanan hidup dalam pernikahan kami 2 tahun sudah mulai gelisah. Tuhan belum kasih keturunannya, sudah mulai gelisah, umur dihitung. Enggak apa-apa, Mak Sarah juga sudah tua dan juga menopause, juga Tuhan kasih anak. Saya bukan Sarah, saya seondang katanya. Oh iya, tahu. 3 tahun kami berobat. Dikasih vitamin supaya kami jadi sehat. Memang kami sehat, saya gemuk. Waduh, kalau saya duduk sudah memang enggak bisa. Seperti Yabes lah. Akhirnya saya bilang, aduh Mak, stop, ini terlalu gemuk saya. Lalu dokter kandungan katakan dipindahkan ke satu dokter yang lain, itu memang rumah sakit terkenal. Juga tidak menemukan solusi. Di usia kami yang memang tidak muda, 40 tahun, baru Tuhan berikan, bilang Tuhan itu luar biasa. Itu adalah pengalaman iman kami. Apakah kami katakan kepada orang, kamu harus ikut kami 40 tahun baru kamu akan dapat? Saya proklamirkan seperti Pak Tumpal tadi katakan, puji Tuhan. Istri saya sudah positif dan sudah hamil. Orang jemaat bilang kaget, bilang, kok bisa katanya? Oh, suaminya. Kalau tidak ada suami baru kita katakan, oh ya bisa ya. Ya Pak Tumpal ya. Amin. Anak-anak muda cepatlah supaya anak sekolah minggu kita banyak toh. Akhirnya orang telepon. Minum obat apa sehingga dapat keturunan? Istri saya katakan kami selalu menggunakan waktu kami untuk berdoa. Dokter mana, rumah sakit mana? Dari Kendari, dari Kalimantan, dari Makassar, dari Jayapura selalu telepon tanya, dokter mana? Kami katakan dokter di atas segala dokter, yaitu adalah Tuhan kita. Artinya kami dapat menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi orang untuk melihat suatu pekerjaan yang besar. Yang kedua, ya di sini dikatakan bahwa pelayan Kristus yang baik itu dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek moyang tua, latihlah dirimu beribadah. Ayat ke-8 mengatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kriteria pelayanan Kristus yang baik itu, dia itu harus terlatih dalam ibadah. Saya membuat gambar ini, latihan itu penting. Tidak semua orang bisa dan harus latihan. Kalau tidak latihan tentu akan menjadi masalah dalam kehidupan dan pelayanan kita. Dikatakan latihan. Mengapa kita latihan? Supaya kita ada penyesuaian. Dengan penyesuaian itu kita melihat celah-celah dan sisi-sisi mana yang harus kita ambil. Latihan ibadah itu mulainya dari mana? Ibadah pribadi, persekutuan pribadi. Latihan dulu. Lalu dalam kita latihan itu kita akan melihat waktu yang tepat. Apakah kita menggunakannya dengan baik? Lalu itu akan meningkat kepada keluarga, lalu itu meningkatkan kelompok dan jemaat dan dimanapun kita berada. Memang saudara yang dikasih Tuhan tidak gampang. Tetapi perlu dilatih dan perlu dilatih. Saya juga mengasah semangat untuk belajar. Saya bilang mungkin sudah faktor usia tua kali ya. Kalau saya mempersiapkan, kalau belum dekat waktunya, saya baca Alkitab, baca firman Tuhan, kayaknya saya ngantuk, berat sekali kepalanya. Dengan berjalannya waktu kita latihan, maka berjalan dengan baik. Seorang yang berhasil, bukan karena dia langsung tampil, tetapi dia perlu latihan. Strategi apa yang dilakukan. Dalam ibadah kita juga demikian. Jikalau kita mau menjadi pelayan Kristus yang baik, itu adalah perlu kita melatih diri kita. Dengan latihan-latihan yang kita kerjakan itu akan menolong kita untuk menjadi pekerja Kristus yang baik. Makanya di sini dikatakan seperti seorang olahragawan. Harus berlatih dan berlatih. Sesuatu yang kita lakukan kalau tanpa latihan, maka akan jadi beban dalam kehidupan kita.
baik itu pelayanan firman Tuhan, apapun bentuknya itu adalah perlu latihan. Oleh karena itu, supaya kita menjadi pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam pelayanan, kita juga terlatih dalam hal ibadah. Kalau kita sudah terlatih dalam hal ibadah kita, maka jam 9.30, kalau kita belum ke gereja, kita pasti akan gelisah. Yang walaupun kita duduk di rumah, kita mau santai, aduh ini kan jam ibadah, kita mau lakukan sesuatu, kita akan gelisah. Kenapa? Itu adalah jam ibadah. Kalau orang yang biasa terlatih sarapan pagi jam 7 pagi, sebelum jam 7 itu perutnya sudah krok. Harus makan jam 7 pagi. Kalau sudah lewat jam 7 pagi, maka ada persoalan dengan perutnya. Kalau tidak ada persoalan, perlu dipertanyakan ada apa kegerangan yang mengisinya. Kalau kita tidak ada kerinduan untuk beribadah, lalu kita katakan sudah lewat waktunya, kita santai-santai saja, tentu kita katakan ada roh apa yang mengisi kekosongan dalam pikirannya. Tetapi kalau orang yang terlatih dalam ibadahnya, dia selalu ingin bersekutu. Tadi pujian katakan, ku ingin tetap di sini untuk beribadah. Yang lupa Pak Pendeta, sudah selesai ibadah? Enggak, aku tetap di sini beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Kerinduannya. Ya puji Tuhan. Ini adalah kriteria pelayan Kristus yang baik, itu adalah tentang ibadahnya. Dia melakukannya dengan baik dan terdidik. Yang berikut. Kita baca 23. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ada yang perlu dijelaskan enggak ngerti enggak di sini? Kriteria pelayan Kristus yang baik itu adalah terlatih dalam kehidupan rohaninya. Kehidupan rohaninya bagaimana? Dia harus jadi teladan bagi orang-orang. Kita udah jadi teladan enggak? Ya. Bagaimana dengan kata-kata kita? Bagaimana dengan tingkah laku? Bagaimana dengan kasih? Bagaimana dengan kesetiaan? Bagaimana dengan kesucian? Semuanya harus punya integritas. Fakta integritas. Banyak orang pandai berkata-kata, tetapi kelakuannya tidak seperti kata-katanya. Banyak orang menjadi penasehat, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Kalian harus beribadah 9:30, tapi dia hanya menjadi alarm pengingat, tetapi tidak melakukannya. Dan kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah dari ujung timur sampai ujung timur. Wah, kembali lagi. Sejauh timur dari barat itu diungkapkan. Dari semua binatang, semua sudah didikte. Binatang ini, binatang ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini penting bagi kita. Kriteria pelayan Kristus yang baik itu adalah terlatih dalam kehidupannya. Dia harus menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesuciannya. Dan yang terakhir, ayat yang ke-13, 23. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan. Saya garis bawahi semuanya sangat luas di sini, tapi bagaimana kita itu menjadi pelayan Kristus yang baik itu adalah terpercaya dalam pelayanan kita dengan cara bagaimana kita bertekun, setia, dan taat melakukannya. Setia, taat untuk melakukan apa karunia yang diberikan kepada kita. Kalau kita tidak taat, maka Tuhan akan mengambilnya kembali seperti talenta. Dipercayakan, tetapi tidak dilakukan, diambil karena ada orang yang lebih terlatih untuk melakukannya. Tapi dalam segala kekurangan kita, jikalau kita mau memulai dan mau berkembang, semakin hari Tuhan memperlengkapi kita untuk semakin hebat dan semakin hebat lagi. Dan oleh karena itu kita dapat menilai diri kita, saya tekun tak untuk pelayanan ini. Mungkin kita katakan ini pelayanan kecil, tidak diperhitungkan.
Kembali saya garis bawahi, awal kalimat saya mengatakan bahwa kita ini adalah tubuh Kristus. Dalam tubuh Kristus itu, dalam anggota tubuh inilah punya fungsinya masing-masing. Bekerjalah melalui hal itu dalam segala kekurangan kita, maka Tuhan akan memperlengkapi kita. Yang terpenting di sini adalah kita harus bertekun. Kalau kita setia dalam pekerjaan perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Tetapi kalau yang kecil kita tidak setia, bagaimana Tuhan mempercayakan yang besar dalam kehidupan kita? Kita akan menjadi berpikir, aduh sayang juga ya. Belajarlah dari hal yang kecil. Kalau kita sudah belajar dari hal terkecil yang kita bisa lakukan, maka kita termasuk dalam golongan pelayan Kristus yang baik, yaitu terpercaya dalam pelayanan kita. Tentu ini menjadi kerinduan bagi kita setiap anak-anak Tuhan, bahwa kita ingin terpercaya di dalam pelayanan kita. Menjadi sebagai penutup bagi kita adalah, jadilah pelayan Kristus yang baik. Pelayan Kristus yang baik itu adalah harus terdidik dalam pengajaran, terlatih dalam ibadahnya, terpandang dalam kehidupannya, dan terpercaya dalam pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.